Orang Luwu jangan ke selayar. Demikianlah sebuah mitos turun-temurun yang seringkali kita dengar dari orang tua kita. Kenapa mitos ini bisa sampai ada? Siapa yang pertama kali menceritakannya? Mengapa orang Luwu dilarang pergi ke selayar? Dan apa yang terjadi kalau orang Luwu benar-benar pergi ke selayar? Well, pada video kali ini mari kita bahas mitos tentang orang Luwu jangan ke selayar. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk di like dulu ini video dan di subscribe juga ini channel, supaya bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita bahas ceritanya. Mitos orang Luwu yang dilarang pergi ke selayar adalah mitos yang sudah ada sejak dulu. Sering diceritakan oleh nenek-nenek kita, atau mungkin dari orang tua kita sendiri. Kalau kita mau telusuri lebih lanjut, sebenarnya mitos ini berasal dari sebuah kisah yang sebenarnya sudah pernah saya bahas juga. Tapi biar lebih gampang, akan saya bahas lagi di sini. Mitos orang Luwu jangan ke selayar berakar dari naskah Ila Galigo, sebuah naskah kuno yang berasal dari kerajaan Luwu, Sulawesi Selatan. Nah, di naskah Ila Galigo ini tersebutlah seorang tokoh utama yang bernama Saweri Gading. Diceritakan, Saweri Gading ini jatuh cinta kepada seorang perempuan di tanah Luwu, yang ternyata perempuan itu adalah saudara perempuannya sendiri. Namanya adalah Iwe Tendri Abeng. By the way, sejak kecil, Saweri Gading dan Iwe Tendri Abeng ini memang dibesarkan secara terpisah. Itulah mengapa mereka tak saling mengenal satu sama lain. Karena merasa bersalah telah mau menikahi saudara perempuannya sendiri, maka Saweri Gading pun memutuskan untuk berlayar ke negeri Cina. Dan Saweri Gading juga bersumpah, demi menebus dosanya, maka dia bersumpah untuk tidak akan pernah lagi kembali ke tanah Luwu sampai kapanpun. Adapun Cina mana yang dimaksud di sini masih menjadi perdebatan. Ada yang bilang kalau Cina yang dimaksud adalah Cina di Pamana, Kabupaten Wajo, dan ada juga yang bilang kalau Cina yang dimaksud di sini adalah di negara Cina. Singkat kisah, Saweri Gading sampai di negeri Cina. Meski sempat ditolak, namun dia akhirnya bertemu dan menikahi seorang putri dari kerajaan Cina tersebut. Putri itu bernama Iwe Cudai. Dari pernikahan Saweri Gading dan Iwe Cudai ini lahirlah beberapa orang anak, dan salah satunya adalah Ila Galigo. Kita singkat lagi kisahnya. Setelah beberapa tahun di kerajaan Cina, Iwe Cudai, istri Saweri Gading ini, meminta kepada Saweri Gading untuk mengajaknya pergi ke kerajaan Luwu. Saweri Gading awalnya menolak karena sumpahnya waktu itu. Namun karena Iwe Cudai memaksanya, maka Saweri Gading pun akhirnya menurut. Maka berangkatlah Saweri Gading pulang ke negeri kelahirannya di tanah Luwu. Namun di tengah perjalanan, tepatnya di sekitaran wilayah selayar, kapal Saweri Gading ini hancur diterjang oleh badai dan juga ombak yang besar. Alhasil, kapal Saweri Gading hancur berkeping-keping. Ada juga yang bilang kalau kapalnya ini terbelah menjadi 3 bagian. Dan setelah peristiwa itu, para warga di Bulukumba mulai menemukan satu persatu puing-puing kapal milik Saweri Gading ini. Mereka kemudian menyatukannya kembali, menyusunnya, merakitnya kembali, dan ketika kapal tersebut telah utuh, mereka pun menamainya dengan nama kapal pinisi, sebagaimana yang kita kenal sampai saat ini. Selain kapal pinisi, terdapat juga sebuah gong yang bernama Gong Nekara, yang sudah kita bahas sebelumnya. Menurut kisahnya lagi, katanya Gong Nekara ini adalah oleh-oleh yang dibawa oleh Saweri Gading dari negeri Cina untuk dia berikan kepada orang-orang di tanah Luwu. Adapun Gong Nekara ini kemudian disimpan di selayar, dan gongnya masih bisa kita jumpai sampai saat ini. Berdasarkan kisah inilah kemudian hingga timbullah anekdot
atau mitos atau apapun namanya yang melarang orang-orang Luwu untuk pergi ke Selayar. Karena kalau mereka berani pergi, maka mereka akan bernasib naas seperti Sauri Gading. Namun sekali lagi, itu hanyalah mitos belaka. Nyatanya, banyak juga orang Luwu yang bolak-balik Selayar, Bulukumba, dan Luwu dan masih aman-aman Ji. Selamat-selamat Ji juga. Jadi ini hanyalah sebuah mitos belaka, sebuah legenda belaka. Adapun tentang gong nekara peninggalan Sauri Gading ini diperkirakan berasal dari wilayah Vietnam, dan ada juga yang bilang berasal dari Cina. Jika gong tersebut benar-benar milik Sauri Gading, maka tentu kita mendapatkan bukti kuat bahwa negeri Cina yang dimaksud dalam Laga Ligo adalah negeri Cina yang berada di Asia Selatan, dan bukan negeri Cina yang ada di Wajo. Jika gong tersebut benar-benar milik Sauri Gading, maka artinya legenda Sauri Gading bukanlah sebuah legenda fiktif belaka. Mungkinkah sosoknya ini benar-benar ada dan kisahnya benar-benar terjadi? Secara untuk sosok Sauri Gading sendiri, sebagian orang ada yang mempercayainya, dan ada juga yang menganggap bahwa sosok Sauri Gading ini hanyalah tokoh fiktif belaka. Dan tentu saja, ini masih menjadi sebuah misteri yang menarik untuk dipecahkan. Jadi bagaimana menurut kalian tentang legenda ini? Apakah kalian percaya kalau orang Luwu tidak boleh ke Selayar? Apakah kalian percaya kalau sosok Sauri Gading itu benar-benar ada? Apakah gong nekara yang disimpan di Selayar itu benar-benar milik Sauri Gading atau bukan? Jika Sauri Gading itu benar-benar ada, maka Cina yang dimaksudkan di naskah Ilaga Ligo itu Cina yang mana? Yang ada di Pamana atau memang di negara Cina? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kalau ada informasi tambahan bisa tuliskan juga di kolom komentar di bawah. Mari berdiskusi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk di like ini video dan di share ini video ke teman-teman tak yang lain. Subscribe juga ini channel. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat pemberitahuan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Jadi tidak boleh orang Luwu ini pergi liburan di Pantai Bira karena bahaya kalau pergi. Ya tapi namanya mitos lah ya. Yang penting kalau mau pergi itu harus ini ada siap persiapannya, bekal, berdoa, terus ya itulah. Kalau sekarang kan sudah modern toh, jadi tidak usah mikir terlalu bagaimana. Yang penting itu tadi, berdoa dan siapkan semua perbekalan yang dibutuhkan. Selamat tahun baru by the way.